Pendidikan merupakan sebuah proses dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani seorang individu untuk mencapai kedewasaan, serta mencapai tujuan agar mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Pendidikan memiliki peran sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri, serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya adalah makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa atau nation character building. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan suatu landasan yang kokoh agar dalam prosesnya sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Melalui pendidikan, maka cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat tercapai. Hal ini menjadi landasan hukum tertinggi yang menjiwai landasan-landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang digali dalam pendidikan berasal dari nilai-nilai yang ada dalam bangsa tersebut yang menjadi tujuan dalam pendidikan. Pancasila adalah falsafah negara yang menjadi jiwa dan semangat dalam berkarya pada segala bidang dan menjadi landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Sebagai landasan kultural, kebudayaan masyarakat yang berupa nilai-nilai dan gagasan-gagasan akan menggariskan tujuan pendidikan. Wujud kebudayaan berupa nilai-nilai, norma-norma, gagasan-gagasan akan menjadi isi dan cara yang akan digunakan dalam pendidikan. Pendidikan selalu berkaitan dengan perkembangan sosial, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan mempelajari tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan antropologis menjadi landasan dalam pendidikan yang bersumber pada kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Landasan psikologis pendidikan berkaitan dengan pemahaman dalam aspek kejiwaan pada sebuah proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dalam suatu negara, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan sosial budaya akan menjadi modal besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan pada akhirnya, pendidikan juga menjadi suatu usaha pembentukan sumber daya manusia yang unggul yang menjadi penggerak pembangunan sebuah bangsa. Penyelenggaraan pendidikan juga tidak lepas dari konsep dan praktik pendidikan di masa lampau. Penyelenggaraan pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk memperbaiki praktik pendidikan sebelumnya, juga dengan mempertahankan hal-hal baik sebagai landasan pendidikan berikutnya. Terdapat berbagai teori belajar yang dapat digunakan oleh pendidik dalam melakukan strategi dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Teori behavioristik adalah teori pembelajaran melalui strategi stimulus dan respon. Teori ini mempelajari perilaku peserta didik melalui rangsangan yang menimbulkan tindakan reaktif dari peserta didik. Selain itu juga ada teori kognitif. Teori ini mempelajari proses berpikir peserta didik terhadap perubahan tingkah laku. Teori ini menekankan pada perkembangan berpikir peserta didik.
Dalam teori belajar humanistik, pengembangan potensi diri peserta didik adalah hal yang utama. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah teori belajar yang membangun pengetahuan atau informasi oleh peserta didik melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan diperoleh dari belajar melakukan atau praktik. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Tantangan pendidikan pada abad ke-21 tidaklah mudah. Pendidikan harus dapat mempersiapkan dan menjamin peserta didik supaya memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media informasi, dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup dengan konsep kecakapan abad 21 yang sangat diperlukan. Kompetensi abad 21 yang dimaksud adalah kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berkreasi dan inovasi, serta kecakapan berkolaborasi. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, telah memberikan landasan yang sangat kuat dalam pendidikan nasional melalui falsafah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Falsafah ini harus menjadi pegangan setiap pendidik. Pada akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang pendidik, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah, seluruh elemen bangsa, dan terlebih kita semua.